Oke, pemirsa, kalau tidak salah, saya sekarang berada di ruang tamu ya, benar ya? Di ruang tamu dengan sofa yang belakang dipindahin ke depan itu tadi ceritanya. Dan di sini Mbak Pipik sedang memegang, ini apa, anduk apa sapu tangan atau? Anduk kecil sih. Anduk kecil dengan ada... Oh, ini sih. Ada tulisannya UJ di situ? Iya, ada tulisannya. Dan katanya selalu dibawa kemana-mana? Iya. Tidur aja saya bawa di bawah bantal. Mbak Bibi, saya mau tanya, dengan sepeninggalannya UJ ya, ya artinya setelah meninggalnya UJ, berarti secara perekonomian, income dan keuangan banyak yang cut atau berhenti tiba-tiba. Iya, karena kan memang aktivitas beliau kan lebih pada dakwah kan gitu. Nah itu gimana? Terhadap keluarga sendiri gimana, Mbak? Saya yakin banget Allah sudah mempersiapkan sesuatu buat saya dan anak-anak saya gitu, dan itu saya tidak pernah takut akan rezeki gitu ya. Pasti rezeki itu Allah akan kasih aja gitu kan. Dan ya alhamdulillah dengan kesininya juga alhamdulillah anak-anak juga banyak ada beberapa job gitu ya, walaupun saya tidak pernah memaksakan mereka, tapi karena mereka saya tanya mereka juga enjoy ya. Itu kan di sini bukan untuk menjual anak, tidak gitu, tapi karena memang mengisi waktu liburan mereka juga supaya mereka tidak di rumah itu tidak terus apa ya. Ya, jadi saat mereka di lokasi syuting mereka dapat teman banyak gitu ya. Terus juga kan saya ada butik juga gitu, dan ya itulah pokoknya saya biarkan mengalir begitu saja. Saya nggak punya planning seperti apa gitu. Jadi gimana takdirnya Allah aja buat saya. Bicara tentang bulan Ramadan ya, ini adalah bulan Ramadan pertama tanpa UJ pastinya, ya kan? Pasti berbeda banget dan pasti sedih banget, saya bisa ngebayangin gitu. Saya bingung nanyanya, tapi mungkin apa yang ada di pikiran Mbak Pipik pada saat tahu bahwa saya puasa dan puasa tidak ada ujian dan sebagainya? Nggak bisa diungkapin deh, kalau itu pasti memang kenangan itu pasti ada, dan apa namanya, dan pasti terbawa apa ya. Jadi istilahnya Ramadan ini sedang bermain perasaan hati saya, hati anak-anakku sedang ditempa terus sama Allah gitu kan. Gitu, ibarat besi tidak akan menjadi sebuah pisau kalau nggak dibakar, ditempa, diasah, lalu akhirnya menjadi sebuah pisau yang bermanfaat. Dan ya itulah saya sedang mempersiapkan itu kepada anak-anak, bahwa Allah itu memilih saya, memilih anak-anak untuk menjadi pribadi yang kuat, terutama anak-anak ya, karena seusia mereka yang harus mengalami hal seperti ini ya mungkin ini manusiawi ya, karena memang kematian kan bisa siapa saja. Tapi saya tekankan itu untuk anak-anak supaya kamu menjadi orang yang bermanfaat dan tidak pernah mengandalkan orang lain. Selagi kamu bisa sendiri berkarya, ya laksana kerjakan gitu. Tadi Mbak Bibi kan mengatakan bahwa kadang-kadang Mbak Bibi sendiri pernah nangis sendirian di kamar mandi tanpa dilihat anak-anak gitu ya. Hal apa yang sebenarnya bikin Mbak Bibi tiba-tiba bisa seperti itu? Saat apa ya? Kesana saat itu tuh, saat kita kepingin seperti itu nggak ada gitu. Jadi Mbak Bibi pernah nggak masuk dalam hati bicara dengan UJ? Jadi gini, kayak lagi misalkan lagi makan, kadang saya suka yang makan yuk Bih gitu, suka yang apa, nawar-nawarin gitu kan. Terus ya kayak gitu-gitulah di meja makan gitu, Bih makan Bih, ayo Bih gitu. Terus saya selalu gelas gitu kata anak-anak, Bih Umi gitu ya, bercanda gitu mereka gitu. Tapi ya itulah, saya pikir abinya ada loh. Saya suka bercanda-bercanda gitu ke anak-anak. Karena saya pikir selalu ada di Habib itu, selalu ada di hati kita gitu, di pikiran kita sudah pasti gitu, dan itu nggak akan pernah hilang sampai kapan. Tadi Mbak Bibi kan ngomong pada saat di ruang senjata-senjata itu ya, bahwa Mbak Bibi percaya bahwa uji masih ada dan masih ngelihat gitu ya. Kalau masih ada dan masih lihat, dengan semua keadaan dan situasi seperti ini, apa yang mau disampaikan dengan uji? Apa ya? Saya pernah duduk di balkon waktu malam sebelum 40 hari, saya duduk di balkon, tempat yang memang biasa kami duduk kalau malam gitu kan. Terus kalau subuh gitu suka duduk di situ berdua. Kalau malam-malam suka gitaran berdua, terus ngobrol dengan main iPad gitu. Waktu sebelum 40 hari saya duduk di situ, nggak tahu kenapa saya nggak mau turun. Saya milih duduk di situ, diam ngedengerin ceramah dari situ, terus baca Yasin di situ. Saya berasa kayak beliau tuh ada di samping saya, walaupun saya mungkin nggak bisa ngelihat gitu ya. Karena hawa itu beda gitu, dan
ya udah saya cuma nangis aja, bisa cuma nangis gitu. Kalau bisa pun ada juga pengen saya peluk gitu. Aduh, gitu dah. Ini mungkin bodoh ya, tapi pertanyaannya klasik lah. Sekangen apa sih? Banget lah gitu, karena beliau tuh tipe suami yang apa ya, yang tidak pernah menggurui gitu sebagai suami, dia yang jadi sahabat juga, jadi temen, terus apa yang romantis banget, sesibuk beliau di luar, selalu yang masih tetap terus perhatian sama anak, sama istri, memanjakan banget gitu ya, nggak pernah lupa lah gitu. Dan kalaupun kita ada keributan gitu, terus salah satu yang ngalah, terus beliau tuh kalau misalkan besoknya keluar kota, pulang suka bawa sesuatu walaupun hanya beli di pesawat gitu ya, terus suka diumpetin di mana, kalau nggak di bawah bantal, kalau nggak ditaruh di lemari baju saya gitu, tapi nggak ngomong. Jadi kalau udah keluar baru di BBM gitu, udah lihat belum gitu. Itu yang bikin. Iya, surprise-nya itu yang bikin kangen. Terus suka kangen naik motor berdua. Pelajaran apa yang didapat, Mbak? Ya pelajarannya itu tadi ya, bahwa apa sih sementara ini kita yang kita bawa bekal kita pulang. Bahwa saya begitu dengan keadaan suami saya meninggal seperti ini, ribuan orang menghantarkan, ribuan orang menyolati gitu ya. Ya sampai di makam pun saya melihat seperti itu. Terus ke rumahku juga nggak berhentinya, orang udah berlangsungkawa berdoa di sini. Itu yang membuat saya nangis bangga. Sampai di dalam mobil jenazah di samping keranda itu saya ngobrol, saya kayak ngobrol, Umi tuh, Abi lihat tuh di jalanan orang berdiri kasih penghormatan terakhir, terus jalanan ini dikosongin gitu, benar-benar kalau Abi bisa lihat gitu. Umi bangga banget punya suami seperti Abi, saya bilang gitu. Umi bangga, senang sekali Tuhan mempertemukan saya dengan sosok pria yang luar biasa gitu. Dan itu adalah Uje ya. Saya dengar katanya Mbak Pipik sendiri sampai sekarang tiap malam masih nggak bisa tidur. Iya, bener. Kenapa masih nggak bisa tidur? Ya gimana ya, biasanya kalau malam ada beliau di sebelah gitu, sekarang yang harus sendiri, jadi nggak tahu, susah banget untuk tidur gitu. Tidur tuh biasa kalau pas Ramadan gini, biasa habis sahur subuh saya baru bisa tidur. Pagi itu habis ngurusin anak-anak sekolah baru, karena mereka anak-anak udah mulai sekolah kan. Oh iya, udah mulai masuk sekolah lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Saya mau silakan duduk, tapi saya lupa bukan tempat saya ini. Dan kalau masuk ke studio silakan. Oke. Dengar-dengar sekarang main sinetron. Alhamdulillah. Ini kok bisa tiba-tiba begitu, gimana ceritanya? Tahu tuh ya. Udah jadi artis. Jadi artis ya sekarang. Udah susah ketemunya. Oh, gitu. Jadi gini, kalau perasaan Umi ya, ini rezeki memang berkat Ustaz C.P. Al-Bukhari. Karena ada orang bilang, jarang orang meninggal itu masih memberikan rezeki kepada yang lain. Terus saya mau nanya, Umi sendiri masih sedih nggak? Ya sedih lah. Ya alhamdulillah, ya kesedihan itu Umi bisa juga dihilangkan sedikit. Tapi kalau Uja lagi ceramah di TV, ingatnya tuh kayak masih ada. Orang nggak bilang begitu, kayak masih ada. Tapi begitu TV-nya udah acara Uja habis, nangis lagi. Atau tuh gimana ya? Ini juga Ramadan, nggak tahu. Umi tuh orangnya air matanya nggak bisa. Walaupun bagaimana, walaupun mereka ketawa-ketawa gini juga hatinya menghibur hati seorang ibu yang melahirkan, menyusukan. Gak bakal hilang sampai Umi meninggal. Bukan kebaikannya, kesopanan akhlaknya kepada Umi sama keluarga. Masih terbayang sampai sekarang juga. Kalau di rumah, kalau dia lagi datang,
Pernah tidur dekat Umi, ranjang Umi, mungkin kecapean habis ceramah kali, sampai ketiduran. Umi lihat dia, ini anak barusan ngomong, kok dia lelap amat tidurnya, biarin deh. Tapi kan kalau tidur kelamaan takut jadwal dia terlambat. Jep, bangun. Itu ceramah ntar. Ya Mi, Jepri ngantuk. Ya udah nggak apa-apa. Terus sebelah kamar Umi kan ada kamar buat Jepri, buat Aswan, buat keluarga yang datang tamu gitu kan. Nggak mau tidur di situ, Mami di sini aja deh. Itu nggak lama kemudian beliau mau nggak ada. Baik kalau di masjid orang pada sholat taraweh, kadang-kala beliau juga kan jadi imam, kadang-kala juga kasih tausiah berjamaah di situ. Ini nggak ada, semua orang di situ kehilangan. Ya, saling menguatkan kali ya. Terakhir saya cuma mau nanya terakhir saja buat Mbak Pipik. Anggaplah Uje bisa mendengar itu saat ini gitu ya. Apa yang mau disampaikan ke Uje? Saya cuma pengen nyampein bahwa saya akan berjuang sama anak-anak, akan membuktikan bahwa anak-anak itu akan besar seperti beliau gitu, walaupun beliau tidak pernah memaksakan anaknya seperti harus seperti beliau gitu ya. Jadi mau jadi seniman, mau jadi dokter, mau jadi apapun, yang penting kamu punya iman, gak ninggalin sholat 5 waktu dan bermanfaat untuk orang lain, itu udah buat Abi bangga gitu. Dan itu yang akan saya sampaikan, bahwa saya akan berjuang mendidik, karena kan saya sekarang dikasih Tuhan 2 titel ibu dan ayah gitu ya. Jadi 2 titel itu yang akan saya manfaatkan buat mereka untuk berusaha terus sampai akhirnya membuat Abinya bangga dengan mempunyai anak seperti mereka. Luar biasa, dan itu adalah janjinya ya, membuat Abinya bangga melihat anak-anaknya sekarang diurus oleh penerus agama, negara dan bangsa. Amin. Oke, terima kasih banget buat waktunya berdua, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi yang luar biasa buat penonton yang ada di rumah, karena apapun itu pasti bisa menginspirasi ya. Apalagi Uje ini sosok yang luar biasa. Tadi kalau kita dengarkan dari mereka bahwa ketika Uje meninggal ternyata begitu besar dampak yang terjadi. Semua orang ucapkan bela sungkawa, jalanan ditutup dan sebagainya, dan itu merupakan sebuah kebanggaan sendiri. Dan tadi kata-katanya luar biasa, pada akhirnya semua orang akan meninggal, tapi ketika Anda meninggal Anda bisa melihat berartikah Anda ketika Anda hidup, ketika Anda sudah tidak ada. Saya punya bingkisan di oke. Dan ini adalah ketika Uje dan ada di hitam putih pada saat itu. Iya. Ada di hitam putih. Jadi mudah-mudahan bisa ya. Berapa kali kan waktu itu ada di hitam putih. Dan Uje sering banget ada di hitam putih. Juga ada lagi kan di muncul. Iya, makanya. Oke, saya harus kembali dulu ke studio, soalnya di sana ada bintang tamu, ada Cynthia Sari. Jadi saya pamit dulu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ke dalam dulu, kayaknya tadi ada pesanan dari teman-teman. Oh, saya. Pudingnya suruh bawa pulang. Puding ya, puding ya. Saya dapat puding. Ayo.